untuk pertandingan timnas itu saya rasa supporter kita juga menjaga ya keamanan untuk juga supporter tamu. Kalau kemarin di sosial media bahkan saya melihat ada seorang supporter Australia duduk sendirian di tengah supporter bangsa kita, ada apa-apa. Ya, saya yakin bangsa kita juga bangsa yang sangat ramah, yang sangat menjaga hubungan dengan banyak pihak. Cuman memang kalau kita dilecehkan, ya bangsa kita juga tidak mau. Ya, ini kan banyak misalnya kalau wasitnya tidak fair, ya bangsa kita pasti reaktif. Nah, kalau pemilihan wasitnya baik, ya seperti lawan China, saya rasa bangsa kita juga mengapresiasi wasitnya. Jadi nggak perlu ditakutin gitu. Jadi jangan juga terstigma dengan propaganda yang menyesatkan bahwa bangsa kita ini bangsa yang terbelakang. Saya sangat keberatan itu. Ya, kita sudah berhasil melakukan kejuaraan U17 kelas dunia. Di kejuaraan bola basket sudah menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Kita juga jadi tuan rumah Asian Games. Nggak ada masalah. Cuman ya kembali, kalau bangsa kita dilecehkan, ya seperti itu gitu. Artinya apa? Pemegang pemangku ya itu harus juga memberikan pertandingan yang baik, yang profesional. Seperti kita di PSSI juga hari ini memastikan pertandingan di liga sendiri tidak ada aneh-aneh. Buktinya setelah setahun dibereskan, semua pemilik klub bola saya dengar tidak ada yang komplain. Ya. Karena itu kemarin saya juga meminta saudara Ogawa untuk kita aktifkan secara permanen. Ya, jadi saya kemarin ngerayu dengan Japan Football Association. Mereka awalnya juga memerlukan, tapi karena mereka melihat kesungguhan kita Indonesia, PSSI ingin transformasi daripada perwasitan, mereka akhirnya memberikan bahwa Ogawa akan bisa bekerja 100% di Indonesia, sehingga kita akan mulai tahun depan mempersiapkan Liga 2 kita harus bersih juga, ya, dan ada VAR-nya juga. Nah, ini yang kita dorong gitu. Jadi selama ya pemangku jabatan ini melakukan tugasnya dengan transparan, dengan baik, pemilihan wasit dengan baik, tidak ada intervensi, tidak ada titipan, saya rasa supporter sepak bola Indonesia baik yang di Liga maupun yang tentu supporter tim nasional, ya kita mengerti itu. Jadi jangan juga membodohi ya supporter Indonesia, karena eranya pun sudah berubah. Sekarang sudah ada sosial media, ada AI, semua bentuk permainan di lapangan itu bisa diedit, bisa dilihat, bahkan sampai kejadian-kejadian yang tentu kontroversi dilihat oleh masyarakat. Jadi nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Jadi kita tunggu angkat sumpahnya, rencana mungkin hari ini, ya, karena kemarin suratnya sudah keluar, peraturan Kepres dari presidennya. Jadi kita sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi tim nasional kita. Dan kembali, ya, saya ingatkan, jangan pernah beda-bedakan pemain kita. Ini semua anak bangsa yang ingin memperkuat bangsa kita di urusan sepak bola. Jadi isu-isu ini main di dalam, main di luar, main di mana, ya kakeknya siapa, bapaknya siapa, ya tidak perlu diperdebatkan lagi, ya, karena ini anak bangsa. Kita sudah kasih lihat di U17 kita, U20 kita juga semua bermain menjadi satu kesatuan. Dan ini pertama kali, ya, buat kita seluruhnya U17, U20, grassroots kita untuk tim nasional masa depan itu semuanya lolos. Tidak banyak negara di Asia, ya, kalau kita lihat itu ada Jepang, Korea, Saudi yang semuanya lolos. Di Asia Tenggara tidak ada. Artinya apa? Ekspektasi, ya, masyarakat kepada PSSI juga makin berat. Artinya apa? Kita harus makin serius memastikan program-program ini bisa konsisten, bukan kagetan. Itu yang saya bilang. Ya, membangun prestasi itu tidak bisa karena ya sebuah situasional, karena tentu wah ini
hoki, keberuntungan, nggak bisa. Prestasi itu harus dibangun dari grassroots. Harus terus, khususnya buat tim nasional ya dari mudanya terus kita bina. Untuk pertandingan timnas itu, saya rasa supporter kita juga menjaga ya keamanan untuk juga supporter tamu. Kalau kemarin di sosial media bahkan saya melihat ada seorang supporter Australia duduk sendirian di tengah supporter bangsa kita, ada apa-apa. Ya, saya yakin bangsa kita juga bangsa yang sangat ramah, yang sangat menjaga hubungan dengan banyak pihak. Cuman memang kalau kita dilecehkan, ya bangsa kita juga tidak mau. Ya, ini kan banyak misalnya kalau wasitnya tidak fair, ya bangsa kita pasti reaktif. Nah, kalau pemilihan wasitnya baik, ya seperti lawan China, saya rasa bangsa kita juga mengapresiasi wasitnya. Jadi nggak perlu ditakutin gitu. Jadi jangan juga terstigma dengan propaganda yang menyesatkan bahwa bangsa kita ini bangsa yang terbelakang. Saya sangat keberatan itu. Ya, kita sudah berhasil melakukan kejuaraan U17 kelas dunia. Di kejuaraan bola basket sudah menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Kita juga jadi tuan rumah Asian Games. Gak ada masalah. Cuman ya kembali, kalau bangsa kita dilecehkan, ya seperti itu. Gitu. Artinya apa? Pemegang pemangku, ya itu harus juga memberikan pertandingan yang baik, yang profesional. Seperti kita di PSSI juga hari ini memastikan pertandingan di liga sendiri tidak ada aneh-aneh. Buktinya setelah setahun dibereskan, semua pemilik klub bola saya dengar tidak ada yang komplain. Ya, karena itu kemarin saya juga meminta saudara Ogawa untuk kita aktifkan secara permanen. Ya, jadi saya kemarin ngerayu dengan Japan Football Association, mereka awalnya juga memerlukan, tapi karena mereka melihat kesungguhan kita, Indonesia, PSSI ingin transformasi daripada perwasitan, mereka akhirnya memberikan bahwa Ogawa akan bisa bekerja 100% di Indonesia, sehingga kita akan mulai tahun depan mempersiapkan Liga 2 kita harus bersih juga, ya, dan ada VAR-nya juga. Nah, ini yang kita dorong gitu. Jadi selama ya pemangku jabatan ini melakukan tugasnya dengan transparan, dengan baik, pemilihan wasit dengan baik, tidak ada intervensi, tidak ada titipan, saya rasa supporter sepak bola Indonesia baik yang di liga maupun yang tentu supporter tim nasional, ya kita mengerti itu. Jadi jangan juga membodohi ya supporter Indonesia, karena eranya pun sudah berubah. Sekarang sudah ada sosial media, ada AI, semua bentuk permainan di lapangan itu bisa diedit, bisa dilihat, bahkan sampai kejadian-kejadian yang tentu kontroversi dilihat oleh masyarakat. Jadi nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Jadi